Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat buat teman-teman mahasiswa yang sudah mencapai tahap pendaftaran proposal skripsi. Nah, pada video kali ini kita akan contohkan bagaimana langkah-langkah untuk mendaftarkan judul proposal skripsi di aplikasi Sinau. Nah, sekarang kita sudah berada di akun salah satu mahasiswa. Kita ada di menu dashboard. Untuk mendaftarkan, kita ke menu perkuliahan ya. Kemudian kita pilih proposal tugas akhir dan daftar proposal. Nah, kita sudah sampai di tahap ini, kita langsung saja klik tambah. Nah, di sini ada beberapa kolom yang harus kita isi beberapa agar dapat kita simpan. Yang pertama adalah tanggal pengajuan, yaitu tanggal pengajuan kita pada saat mendaftarkan. Kemudian topik yang kita ambil, tentang problem minat belajar, kemudian dalam bahasa Inggris. Kita scroll ke bawah, kita isikan judul dalam bahasa Indonesia. Berikutnya kita isikan juga judul dalam bahasa Inggris. Nah, di bagian ini teman-teman juga bisa menambahkan judul dalam bahasa Arab. Berikutnya kita tuliskan abstraknya. Baik, setelah kolom-kolom yang harus terisi sudah kita isi, maka kita bisa mengklik simpan. Nah, kita lihat ya teman-teman, di sini status pengajuan kita masih baru karena belum disetujui oleh prodi. Nanti status pengajuan ini akan berubah menjadi aktif setelah kita konfirmasi ke prodi, dan kalau prodi sudah menyetujui judul kita, maka status pengajuannya akan diubah menjadi aktif. Oke, kita simpan dulu. Oke, kita sudah berhasil untuk menambahkan data proposal skripsi. Langkah berikutnya, setelah kita berhasil menambahkan judul proposal skripsi di aplikasi Sinau, berikutnya kita konfirmasi ke prodi. Jika prodi sudah menyetujui judul proposal yang kita ajukan, maka kita nanti akan mendapatkan formulir pengajuan judul skripsi seperti ini teman-teman. Nah, ini saya contohkan di nama yang lain ya, yang sudah mendapatkan formulir pengajuan judul skripsi. Dalam surat ini nanti intinya adalah kita akan mendapatkan pengesahan judul, verifikasi oleh sekretaris prodi dan juga kaprodi, serta dosen pembimbing yang akan membimbing skripsi kita nanti. Nah, di sini sudah ditetapkan pembimbing 1, pembimbing 2. Nah, surat ini nanti akan kita kirimkan melalui email akademik. Kita kirimkan ke akademik agar kita dibuatkan surat tugas untuk dosen pembimbing kita. Jadi surat ini kita kirimkan ke akademik dengan judul pengajuan surat tugas pembimbing. Demikian. Oke, berikutnya kalau kita sudah mendapatkan balasan dari akademik, nanti status pengajuan ini akan diubah menjadi aktif, dan juga dosen pembimbing 1 serta 2 yang masih kosong ini nanti akan sudah terisi. Demikian. Coba kita cek lagi. Nah, ini status pengajuannya sudah aktif. Setelah status pengajuan kita sudah berubah menjadi aktif, kemudian kita juga sudah mendapatkan dosen pembimbing.
Nah, kita lihat di menu sebelah kiri yang awalnya tadi masih berwarna buram ya, yang artinya belum aktif, sekarang sudah berubah menjadi aktif. Artinya kita bisa melakukan bimbingan proposal, kemudian mengupload laporan yang diperlukan sampai dengan syarat ujian ketika nanti akan mengikuti atau mendaftarkan sidang seminar proposal. Nah, untuk bimbingan kita klik saja bimbingan proposal. Berikutnya kita tambahkan data. Misalnya ini bimbingan yang pertama, kemudian dosen pembimbingnya sudah ada, kemudian tanggal bimbingan. Berikutnya adalah topik, misalnya kita bimbingan di bab 1. Nah, kemudian pembahasannya kita tulis di sini. Nah, kalau sudah, kita klik simpan. Nah, ini langkah-langkah untuk bimbingan proposal. Berikut juga bimbingan yang kedua, ketiga, bimbingan selanjutnya sama, langkah-langkahnya sama seperti bimbingan pertama tadi. Oke, kita lihat teman-teman, ini tadi yang sudah kita masukkan data bimbingan. Di sini sudah tertulis pada tanggal 19 September. Kemudian dosen pembimbing, topiknya bab 1, dan di sini ada aksi detail ini ya. Detail dari yang sudah kita masukkan tadi. Dan di kolom disetujui ini nanti apabila dosen pembimbing kita sudah menyetujui, maka di sini akan ada centang hijau. Berikutnya adalah upload laporan. Di menu upload laporan ini masih kosong. Misalnya kita mau mengupload data yang sudah fix, maka kita tambahkan data. Nah, di sini misalnya di keterangannya tentang bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan, kemudian kita pilih choose file, kemudian kita simpan. Nah, otomatis nanti data kita akan tersimpan dalam laporan tersebut. Berikutnya, setelah kita mengupload laporan, yaitu syarat ujian. Kalau kita sudah akan melakukan seminar proposal skripsi, kita bisa mengklik syarat ujian di sini. Di sini kita lihat ada bimbingan yang pertama yang sudah kita laporkan tadi. Di sini masih 0 dan berwarna merah karena dosen pembimbing kita belum menyetujui, dan ini juga belum memenuhi syarat untuk bisa melakukan ujian ya, karena masih bimbingan sekali. Ketika kita nanti sudah melakukan beberapa kali bimbingan dan sudah mencukupi persyaratan minimal bimbingan, maka kita bisa mengajukan syarat ujian dengan mengupload beberapa dokumen yang dibutuhkan. Nah, kalau sudah kita upload, di sini ada persetujuan seminar, kemudian terbebaskan dari plagiasi, dan juga berkas seminar, maka kita bisa klik simpan. Berikutnya, setelah kita mengupload syarat-syarat ujian, maka syarat tersebut akan tervalidasi. Ini ada centang-centang hijau, artinya persyaratan kita sudah diterima. Ini beda akun ya teman-teman, saya contohkan salah satu yang sudah divalidasi. Kemudian berikutnya kita bisa melihat jadwal ujian kita. Kalau sudah dijadwalkan oleh prodi, maka kita bisa melihat di sini jenis ujiannya, sidang proposal, kemudian hari, tanggal, dan juga waktu ujian. Jadi teman-teman tinggal mempersiapkan untuk datang ke kampus untuk melaksanakan sidang proposal skripsi. Berikutnya, setelah kita melaksanakan ujian atau sidang proposal, maka kita bisa melihat di catatan penguji. Di sini kemudian nilai ujian akan muncul. Nah, di sini teman-teman. Baik, berikutnya setelah kita selesai
melaksanakan seminar proposal, maka kita konfirmasi kepada bagian akademik dengan menunjukkan bukti sudah ujian, bisa tanggal ujian agar bisa dicek. Dan kalau kita sudah memang benar-benar sudah melaksanakan seminar proposal, maka bagian akademik akan mengubah status kita, status pengajuan ini nanti berubah menjadi disetujui. Oke, kalau sudah disetujui ini artinya data kita nanti akan otomatis masuk pada data tugas akhir. Kita lihat di data tugas akhir. Nah, ini kita bisa lihat yang tadi di proposal sudah disetujui, maka otomatis di bagian data tugas akhir ini status kita sudah aktif. Nah, kita sudah sampai pada tahap pengerjaan skripsi. Kita bisa lihat di menu sebelah kiri, di bagian ini ada detail bimbingan sampai dengan nilai akhir, ini sudah aktif ya. Jadi kita bisa melaporkan semuanya di sini. Kita lihat di bagian detail, ini ada data-data kita dan juga status kita sekarang sudah aktif pada tahap pengajuan tugas akhir. Nah, ketika teman-teman nanti melaksanakan bimbingan, maka bisa dilaporkan di menu bimbingan. Kita tuliskan di tambah data, kemudian bimbingan ke berapa, ke 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian dosen pembimbing, tanggal, topik dan juga bahasannya. Kalau sudah diisi semua, maka klik simpan. Kalau sudah, nanti kita lanjut ke mengupload laporan. Seperti tadi sama prosesnya ketika melaksanakan proposal skripsi ya, pengerjaan proposal. Ketika kita sudah selesai melaksanakan bimbingan, maka kita bisa mendaftarkan sidang dengan mengupload beberapa syarat ujian. Di sini bisa kita lihat ada beberapa syarat ujian yang harus diupload seperti berkas tugas akhir, kemudian sistem kredit ekstrakurikuler, registrasi, KRS, bebas plagiasi, dan masih banyak beberapa syarat lagi yang harus kita upload. Kalau sudah kita upload semua, maka nanti kita akan mendapatkan validasi. Di sini nanti akan ada centang-centang hijau yang tandanya bahwa kita sudah, data yang kita upload itu sudah tervalidasi. Jika ini semua sudah dilakukan, maka kita bisa melihat jadwal ujian skripsi. Nah, pada menu ini kalau teman-teman nanti sudah mendapatkan jadwal, maka akan tertulis di sini. Berikutnya untuk melihat catatan penguji setelah ujian, kita bisa lihat di sini barangkali ada revisi yang harus kita lakukan, dan untuk melihat nilai akhir bisa kita lihat di sini. Nah, demikian langkah-langkah atau tutorial penyelesaian skripsi mulai dari tahap awal, tahap pengajuan judul skripsi sampai pada tahap akhir yaitu pendaftaran sidang skripsi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.